Betul dari kita. Kita bersama. Hah? Oh kita bersama tidak yang obat. Kita bersama. Oh kita bersama. Halaman 11. Baru mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ba'du fa na'lamu ta'ala wa ta'ala tadzakura wa tadzkira tiba ibadah wa istighfar wa ta'ala ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan khair juga alhamdulillah. Diberi wajib subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'lamu Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah. As-salatu mafruḍatu khamsun. Kitab salat menerangkan tentang salat. As-salatu mafruḍatu khamsun. Salat yang wajib itu ada 5. Az-zuhru, yang pertama adalah salat zuhur. Wa awal waqtiha, awal waktunya adalah zawal syamsi, ketika matahari tergelincir. Tergelincir itu mulai condong ke arah barat. Awalnya tepat di atas kepala, terus kemudian sudah mulai sedikit bergeser ke arah barat. Itu tandanya zawal syams, sudah masuk waktu zuhur. Ketika tepat di atas kepala mulai masuk waktu zuhur. Kurang lebih selisihnya 2-3 menit. Dan ini waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Makanya orang yang susah dapetin waktu makruh sholat ketika matahari tepat di atas, kecuali dia sengaja masuk waktu zuhur. Sekarang jam 11.56, berarti 11.55, 11.54 dia sengaja sholat sunnah yang dimakruhkan di waktu yang 5 itu. Di antaranya adalah waktu matahari tepat di atas. Wa akhiruhu, akhirnya waktu zuhur idza shalla kullu syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Tatkala kalau ada tombak, kalau ada objek ditaruh tinggi kayak begini, maka objek ini shalla kullu syai'in mithlahu. Objeknya apa, bayangannya sama, bayangannya apa, objeknya sama tingginya. Ba'da dhilli zawal, ada tambahan sedikit aja, tambahan dari zawal, dari tambahan dari masuknya waktu zuhur. Jadi misalnya ini tingginya kurang lebih 30 cm, berarti kurang lebih 33-35 cm. Itu masuknya waktu asar alias akhirnya waktu zuhur. Terus kemudian al-asr wa awal waqtiha azdadan ala dhillil misl. Itu dia. Itu awal waktunya asar, yaitu tambahan daripada bayangannya objek. Wa akhiruhu bil ikhtiyar ila dhillil mislain. Jadi ada namanya waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar itu sebelum masuknya waktu makruh namanya waktu ikhtiyar. Sebelumnya namanya waktu afdal. Jadi sholat ini dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, semuanya mempunyai, ada yang namanya waktu afdal. Yang kedua waktu ikhtiyar. Yang ketiga bagiannya setelah itu adalah waktu makruh atau waktu jawaz. Kemudian waktu makruh, kemudian waktu haram. Waktu haram ini orang berdosa. Allah yudhilil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Udah dimaksud haram. Kapan waktu ikhtiyar habis? Ketika udah sama objek bayangannya ini 2 kali objek, gitu ya. Itu waktu ikhtiyarnya udah habis, kurang lebih jam 4:30. Jam 4:30 kalau sekarang jam 4:30
sampai jam 5 itu waktu ikhtiyar. Jalur mislain mobil jawazi ila guru bisyamsi, orang boleh aja ngelakuin sholat asar setelah itu, namanya waktu jawaz, yaitu mulai dari jam 5 itu sampai masuknya waktu maghrib guru bisyams, terbenamnya matahari. Cuman kan bolehnya ada makruh, bolehnya ada apa namanya, ada haram. Jadi mana bolehnya masih umum di sini. Wal maghribu waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi. Maghrib waktunya satu, yaitu terbenamnya matahari. Wa bi miqdari ma yu'adinu wa yatawaddau wa yasturu al-awrata wa yuqimu sholata wa yusalli khamsa rakaat. Ente tahu waktu maghrib itu habis kapan? Kalau orang ngelakuin ketika habis sholat, ketika masuknya waktu maghrib, orang itu azan berapa menit? 3 menit, 5 menit gitu ya. Terus kemudian habis azan dia wudu, gitu ya. Wudu berapa menit? 2 menit, 3 menit. Terus dia pakai baju, ganti baju, 5 menit. Terus habis itu dia qomat. Habis qomat dia sholat 5 rakaat, kurang lebih itulah waktu maghrib. Berarti kalau udah selesai 5 rakaat, setelah dia azan, setelah dia wudu, setelah dia ganti pakaian untuk aurat, terus kemudian setelah dia qomat dan sholat 5 rakaat, kurang lebih itulah waktu maghrib. Gitu. Ini kiasan aja. Kalau kita kan pasti udah rapi wudu, udah rapi ganti baju sebelum masuknya maghrib. Jadi pas azan udah langsung qabliyah, qomat, sholat, baru ba'diyah. Ya. Itu sekadar orang menjalankan sholat maghrib habisnya sampai kapan, itu dia sekadarnya gitu. Wal isya'u kurang lebih kalau kita berapa menit ya? Kita hampir sejam 15 menitan, sejam 12 menit. Waktu maghrib itu antara kita normal sejam 12 menitan. Kalau di daerah bukan tropis kayak kita nih, kayak di Mekah, di Madinah sekarang kayak musim panas, waktu maghribnya 2 jam, karena azan maghribnya jam 7, azan isyanya jam 9, setengah 9 sampai jam 9, jadi hampir 2 jam, 1 jam setengah 2 jam. Kemarin teman kita di Mesir azan maghribnya jam 7, azan isyanya jam 10. Berapa itu? Gitu. Jadi beda-beda musim, beda-beda. Ntar kalau musim dingin dia kebalikan, malamnya lebih panjang. Musim dingin dia malamnya lebih panjang, siangnya lebih cepat. Bisa-bisa maghrib itu jam 5. Itu di Mesir subuhnya udah jam 3:30, setengah 4. Isanya jam 10, subuhnya jam berapa? 3:30. Kemarin di Mekah Madinah subuhnya jam 4:15 menit. Cepat kan? Jam 4:15 menit. Tapi maghribnya jam 7. Kita berapa sekarang? Setengah 5 lewat ya. Terus maghribnya jam 6 kurang 13 menitan, 47, 48.
Jadi kalau mau puasa di sana sekarang agak lama dikit. Ada yang lebih lama lagi. Wa isya'u wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Isya awal waktunya kalau udah hilang mega merahnya. Jadi langit itu ketika masuknya waktu maghrib itu muncul yang namanya mega merah. Maksudnya pantulan dari matahari itu jadi langitnya berwarna merah. Kalau udah hilang warna merahnya itu syafaqul ahmar, maka masuknya waktu isya. Maka berganti warnanya jadi merah putih dan kuning. Maka syafaq itu ada 3, merah, kuning, putih. Merah itu habisnya waktu maghrib, masuknya waktu isya. Nah, putih dan kuning inilah awal permulaan waktu isya. Pokoknya sebagian masjid udah ada jam digital, udah lihat itu aja, udah jangan ribet-ribet lihat lagi. Objeknya sama, bayangannya sama objeknya, ya nggak? Taruh benda dulu, tancapin, lihat bayangannya sampai bongkak-bongkak, ribet banget, tapi lihatin aja, udah enak, alhamdulillah. Dulu begitu deh, dulu kan nggak ada jam, isya awal waktunya. Dan antum perlu tahu juga, aslinya jam kita ini, jam hijriah itu pergantian waktunya bukan jam 12 malam, tapi adalah jam berapa? Saat waktu maghrib. Jadi ada namanya tauqid ghurubi namanya. Jadi dia patokannya adalah tenggelam matahari. Jadi kalau masuknya waktu maghrib pasti jam 12.00. Nah itu masih ada tuh di Terim tuh, masih pakai 2 jam tuh, jam yang asli. Ya, namanya tauqid zawal. Ini kita namanya tauqid zawal. Pakainya ketika jam 12 itu tepat tergelincirnya matahari, maksudnya berada di atas. Kalau untuk tauqid ghurubi, kebalikannya 6 jam kemudian, ketika jam 12 itu tepat waktu maghrib. Lalu 5, 4, 3, 2, gitu kan, ini kan ya, tahun baru gitu. Itu jam 12 malam ya. Kalau di sono hijriahnya di waktu maghrib. Dan ini yang punya kita. Nah itu makanya dia pakai ada 2 jam. Jadi kalau acara apa-apa pasti diumumin 2 jam. Masih pakai dua waktu apa namanya, waktu Masehinya gitu ya, sama waktu Hijriah. Terus kemudian wa akhiru bil ikhtiyari ila thuluthil laili, waktu ikhtiyar isya sampai 3 malam terakhir. Waktu jawaz ila thuluthil fajri tsani. Waktu jawaz dimulai setelah 1/3 malam terakhir. Jawaz tanya boleh, sah-sah aja, cuma udah makruh kalau nggak ada keperluan hajat yang mendesak, maka mengakhirkan sholat isya di waktu ini makruh. Sampai kapan? Ila dulu fajri tsani, fajri shadiq, karena fajri awal itu fajri kadzib, selisihnya kurang lebih 15 menitan, 30 menitan begini. Wasubuh wa awal waktunya tulu'ul fajr as-sani. Subuh awal waktunya adalah terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Namanya juga shadiq. Shadiq itu artinya benar. Kenapa? Karena mega putihnya kalau di yang pertama fajar kadzib, dibilang kadzib itu kan bohong ya.
karena habis hilang tuh mega putihnya dia muncul lagi, makanya dibilangnya bohong. Makanya dibilangnya fajar awal, makanya dibilangnya fajar habib. Kalau fajar yang shadiq, fajar yang kedua, dia memang benar habis hilang mega putihnya, udah apa namanya kagak muncul lagi tuh mega putih. Itu dibilangnya fajar shadiq. Sampai kapan? Wa akhiru bil ikhtiyar ila asfar, sampai sudah menguning. Apa namanya ini? Sisi langit itu menguning, asfar. Bil jawari ila dulu syamsi. Maksudnya udah mulai terangan dikit gitu ya, tapi belum timbul matahari. Itu namanya asfar. Bil jawari, bil jawas, mulai dari itu sampai terbitnya matahari. Namanya terbit muncul dikit aja dari ufuk, ini matahari muncul dikit aja, itu namanya dulu. Kalau buruk nggak cukup cuma segini doang, tapi harus sampai habis, sampai benar-benar habis, masuk tenggelam di ufuk, nggak kalingan antara pandangan ente dengan ufuk, maka ini namanya ghurub syams. Kalau ditarik nggak bisa kelihatan ufuknya karena dia dikitarin sama gunung, jadi harus lihat atas gunung. Kalau kita bisa juga kalau lihat dari langsung panjaran, karena kalangan gedong, enak. Gitu. Kecil Jawa sih, tidak dulu bisa sih. Itu waktu sholat. Aslun masyarakat wujud sholat, salah satu usia orang wajib sholat kalau misalnya dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama Islam. Orang kafir asli masuk ke dalam Islam nggak wajib mengqadha sholat selama dia kafir. Tapi kalau dia murtad masuk lagi ke Islam, maka wajib mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan saat masa murtad. Wal bulughu balik, tahu kan? Balik bisa jadi umur 13 tahun, 12 tahun saat dia keluarnya air mani. Kalau perempuan saat dia haid. Kalau nggak keluar haid bagi perempuan dan keluar air mani bagi laki-laki, maka nunggu sampai sempurnanya 15 tahun Hijriyah, bukan 15 tahun Masehi. 15 tahun Hijriyah. Kalau 15 tahun belum haid, 15 tahun belum keluar air mani, berarti sempurnanya 15 tahun dia sudah dikatakan balik. Inilah wajibnya sekarang. Tapi Islam cakep, sebelum dia balik, sebelum dia wajib untuk sholat, udah diajarin dari mulai umur 7 kan itu diajak sholat, ya, mulai diajak sholat itu umur 7, umur 10 tahun kalau dia nggak sholat boleh dipukul, ya kan? Padahal aslinya belum balik, tapi udah mulai dipukul supaya ada tarbiyah. Nanti saat dia balik udah kagak kaget lagi. Kalau umur 10 tahun sebelum masa balik nggak sholat boleh dipukul, nanti khawatir kalau misalnya didiemin aja saat umur balik 15 tahun, 13 tahun dia nggak sholat, udah susah lagi, udah nggak kuat lagi, nggak mempan lagi dipukul, mungkin harus di apa namanya pukul. Itu kan pukulnya kan goyang mengubah ya, kayak pakai kayu siwak, nggak membuat memar, nggak membuat robeknya kulit. Ini mengisi siwak, jangan dibilang pukulnya pukul yang kayak orang dicambuk, bukan. Makanya dari umur 7 tahun mulai diajak, dibiasain sholat, dia udah kebiasaan, kayak ada yang kurang. Wal aqlu akal, bahwa ada terdiri wassalawat sunnah
Jadi yang ketiga adalah orang berakal. Wajib bagi orang yang gila. Itu syarat wajibnya 3. Wassalawat sunnah khamsun. Ini disebutin hanya sedikit aja di dalam salat-salat sunnah. Sebenarnya masih banyak lagi. Salat-salat yang sunnah ada 5, di antaranya idan, al-idan 2 id. Ini salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Yang kedua, al-kusukan, salat gerhana. Kusuk pakai kaf itu adalah gerhana matahari. Khusuf pakai kha adalah gerhana bulan. Wal istisqa'i, salat minta hujan. Wasunanut tabi'ati wasunanu at-tabi'atu lil fara'idi sab'atun, dan sunnah rawatib at-tabi'ah yang mengikuti daripada sholat wajib, nama lainnya sholat sunnah rawatib. Itu ada 17 rakaat, 17 rakaat. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi subuh nama lainnya fajar. Sholli fardhu subhi, sholli fardhu fajri sama. Sholli sunnatul fajri, sholli sunnatul subhi qabliyatan sama. Jadi nama lainnya subuh fajar. Wa arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'dahu, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'da al-maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa salatun ba'da isya, wa salatun ba'da isya, 3 rakaat setelah isya. Yutiru biwahidatin minhunna. Jadi 3 itu terdiri dari 2 ba'diyah dan 1 witir. Yutiru biwahidah, 3 dengan 1. Wa salatu nawafil muakkadatin, dan salat nafilah yang sunnah. Ini salat sunnah juga. Apa ya? Yang pertama salatul lail, itu salat malam. Jadi salat lail itu adalah salat sunnah malam. Jadi salat lail adalah salat sunnah apa aja yang dilakukan di malam hari dengan niat mutlak. Mutlak namanya nggak ada kaitannya dengan nama salat. Salat jadi salatun fil laili, takdirnya begitu. Jadi sholat apa aja dilakukan di malam hari namanya sholatul lail. Sholat hajat di malam hari namanya sholatul lail. Itu sholat yang dikerjakan di malam hari. Makna sholatul lail juga emang bisa namanya usolli sunnatan laili. Jadi sebenarnya kalau yang ngerjain semua sholat sunnah kayak witir, dia bisa di malam hari, otomatis namanya sholatul lail. Apalagi kalau dilakukan setelah tidur namanya sholat tahajud.
Ada lagi yang mengatakan tahajud itu nama sholat, sholat itu sunnah tahajud. Ada. Jadi khilaf kata ulama. Jadi kalau bilang, lu nggak basah lu, karena lu sholatnya sholat sunnah tahajud. Tahajud padahal semua sholat sunnah yang dilakukan malam hari setelah tidur. Oh dia pakai kaul yang satu lagi, pendapat yang satu lagi. Oke, jangan terlalu gegabah. Bisa jadi dia bagi pendapat ulama yang satu lagi. Ada lagi sholatul tahajud bukan nama sholat, sholatul lail bukan nama sholat, tapi semua sholat yang dilakukan walaupun itu sholat mutlak. Sholat mutlak apa sih? Mutlak nggak ada kaitannya, bukan hajat, bukan isya, ba'diyah isya, bukan. Namanya usolli Allahu Akbar, usolli rakaatain Allahu Akbar. Kayak Imam Ali Zainal Abidin sholat 1000 rakaat setiap malam, sholat mutlak. Jadi cuma usolli rakaatain Allah. Begitu. Terus sholat duha. Sholat duha. Lafaz ma'ad duha, nggak ada orang fakir gara-gara duha. Pasti orang kalau duha jadi kaya. Ya ibna Adam, sholli li arba'a raka'at awal nahar, akfika akhirahu. Wahai bani Adam, kata Allah dalam hadis qudsi, ente sholat 4 rakaat di awal waktu pagi, maka akan saya sempurnakan, cukupkan semua rezekimu sampai akhir hari itu. Jadi kalau pengen ngejamin rezekinya sama Allah, 200 salat duha. Wa salat tarawih, itu salat sunat tarawih. Itu ada 20 rakaat dengan 10 salam setiap Ramadan. Wa jumlatuha 5 tawihat. Ini dengerin, lihat di bagian dalam yang yang dijelasin namanya tadi sedikit tarawih. Salat tarawih wa hiya 20 rakaat. Ada 20 rakaat. Bi asyri taslimat, dengan 10 salam. Berarti setiap 2 rakaat salam, ya enggak? Jadi enggak sah kalau langsung 4 rakaat salam. Nah, itu dikerjakan fi kulli lailatin min Ramadhan. Ya, tidak begitu Pak. Kalau dikerjakan setiap malam di bulan suci Ramadan. Wa jumlatuha 5 tarwihat, dan jumlah dari 20 rakaat itu ada 5 kali istirahat. Karena setiap kali 4 rakaat capek, melonjor dulu. Makanya kalau yang ada sebagian tempat-tempat lain tuh kalau habis 4 rakaat dia doa. Ada nggak? Kita pernah jumpain kan? Kalau dari dulu masih ada tuh. Kan emang kita habis setiap 2 rakaat kita ada bilal kan ya, biasa tuh ya. Sallu sunnah tarawih biasa itu kan. Bilal habis itu baqala minallah, ini emang biasa itu. Tapi kalau habis 4 rakaat ini bilal bukan hanya mengucapkan sesuatu tadi itu baqala minallah, tapi dia doa juga supaya ngamal ini 5 tawihat. 5 ada selonjoran. Berarti kalau 20 dibagi 5 berapa? 4. Berarti setiap 4 rakaat selonjoran. Karena aslinya dulu kan pas sholatnya panjang-panjang. Bukan kayak alhamdulillah di bawah, dua ke bawah. Dulu malam 2 juz dalam tarawih. Makanya kalau udah 4 rakaat berarti dia udah 4 halaman, kurang lebih 2 lembaran. Ya wajar dia udah 2 lembar. Jawab yang baca 2 lembar. Oh, udah 5 kali istirahat. Itu 2 lembar udah istirahat. Majorin. Makanya ada momen kayak begini, bikin apa sih pakai doa? Nah, ayo dong terakhir.
kalau dia maksudnya pengen amalin ini nih Baitul Qorib nih, khamsun tarwihat, sesuai dengan namanya tarawih, yaitu banyak istirahat karena ada 5 kali istirahat setiap 4 rakaat sekali istirahat karena lamanya dia berdiri. Wa yanwi syakhsu bi kulli rak'atin minha sunnat tarawih. Maka seseorang dia niat ketika sholat sunat tarawih dengan niat sunat tarawih, usolli sunat tarawih, atau qiyam Ramadan, atau dia niatnya qiyam Ramadan, usolli sunat qiyam. Anggap Ustaz, saya niatnya usolli sunat qiyam atau usolli sunat qiyam Ramadan, boleh nggak? Boleh. Anggap kalau ente sholat di Blok tempat pondok saya Al-Qaidin, dia bukan selalu sunat tarawih, selalu sunat qiyam rakaatain jamaah gitu. Kalau yang di Baitul Qorib, oh iya dia bukan, udah ada di dalam qiyam Ramadan. Anggap jangan dibawa bendok selalu tarawih semua. Dia nggak ngaji. Kalau dia ngaji Baitul Qorib ada au qiyam Ramadan. Anggap walau sholat arba'an, ini teman kita yang sering ya gini, kalau dia sholat arba'an 4 rakaat minha dari sholat tarawih itu bitaslimatin wahidatin, dengan satu salam kayak sholat isya jatuhnya, lam tasbih, agak sah karena tadi 20 rakaat itu terdiri dari 10 kali salam kan begitu, berarti setiap 2 rakaat salam. Nah ini biar cepat aja dah, membawa aja 4 rakaat 1 salam. Nah itu soalnya ini ada bola nih. Waktulah baik sholat dan isya, waktu antara sholat isya dan terbitnya fajar alias masuknya waktu subuh. Aslinya dia nggak ada penentuan mau 20 mau lebih dari 20, itu tandanya nggak ada batasan tertentu orang boleh apa namanya mau tarawih, tapi minimalnya di 20. Lalu sekarang mulai ke slide 8. Lalu ini 20 itu kan sedikit. Ini 20 dulu dibikin karena setiap 4 rakaat ada istirahat, karena orang Mekah habis 4 rakaat itu dia tawaf, jadi istirahatnya bukan melonjor tapi tawaf ngiterin Ka'bah 7 kali putaran, baru itu lanjutkan. Nah itu ganti aja nih, habis selesai 4 rakaat jalan bareng-bareng sono sampai ketemu pos ini lagi, balik lagi sini, lanjutin lagi. Ya, ini mau balik lagi bisa belok kanan di sono. Si kopi, apa yang balik lagi udah jauh aja kan? Ini dia 7 kali putaran. Jadi makna khamsut tarwihat dimanfaatkan ahli Mekah karena dia sholatnya lagi di tengah Masjidil Haram, makanya bercahaya. Dibaca dia udah berjus-jus, kelarnya udah dikit lagi mau sahur. Karena setiap kali 4 rakaat istirahatnya 7 kali muterin Ka'bah. Jadi doa. Habis itu juga kegagalan masuk lagi 4 rakaat lagi muterin Ka'bah lagi. Bukan sekali 7. Berarti ada 5 kali tawaf. 5 kali 7 berapa? 35 muterin Ka'bah. Lalu udah 35 dari Ka'bah, diri sholat ratapin Quran di tengah sholat. Lalu jadi nggak ada jam 9 udah keluar dari masjid, nggak ada.
itu jam 9 baru kelar tawaf yang pertama. Nanti subhanallah. Ahli Madinah karena dia nggak punya Ka'bah, untuk menutupi kekurangan yang orang Mekah punya yaitu Ka'bah, dia tambahin jumlahnya jadi hampir 36 rakaat. 36 rakaat ditambah witirnya 3. Nah, gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan insyaallah. Ini sampai mana? Halaman berapa? Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumid darain amin. Qala wa liyakun laka qiyamun min akhiril lail wa qabla al-fajr. Maka ambillah untukmu qiyamun min akhiril lail, yaitu bangun di waktu malam, khususnya di akhir malam. Walau qabla al-fajr, walaupun sesaat sebelum masuknya waktu subuh. Walazimin du'a al-warida ba'da rak'atai sunnatil fajr, dan lazimkan doa al-warid yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW setelah sholat sunat 2 rakaat fajar. Habis sholat urutannya begini, habis azan itu baca subhanallah bihamdi subhanallah wa astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallah wa berapa kali? 100 kali. Cepet. Udah itu baru dia sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah. Habis itu baru dia baca doa setelah sholat sunat fajar. Namun kalau nggak bisa, udah sedikit nanti boleh kodok setelah sholat subuh. Atau yang subhanallah yang subhanallah nanti subhanallah, karena kalau sholat semuanya habis waktunya di situ. Tapi ini ada doa setelah sholat sunat fajar, ada di kitab Abi Umar. Allahumma salli biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa turut biha ulfati, gitu ya. Allahumma inna nuran fi sam'i wa nuran fi qalbi wa nuran fi basari. Ya Allah, berikanlah nur, cahaya di mataku, cahaya di telingaku, cahaya di mulutku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku. Sampai yang terakhir, Allahumma ja'alni nura, jadikanlah aku nur, cahaya. Minta sama Allah cahaya. Karena orang soleh mukanya bercahaya, bukan perawatan jadi glowing. Pakai 500.000. Tsumma ma yassarahu Allahu min al-awradi ba'da sholatil fajr. Kemudian jangan lupa baca wirid habis sholat fajar, habis sholat subuh. Minimal wiridul latif, wirid bacaan latif ringan punya Imam Haddad. Ini kita lagi momennya haulnya Imam Haddad ke 311 tahun. Dia wafat 311 tahun yang lalu. Imam Al-Haddad punya wiridan yang terkenal, Ratibul Haddad. Ratibul Haddad yang kita baca tadi, dianjurkan baca setiap malam. Ini mah 2 minggu sekali, cuma biar semangat aja. Kalau selebihnya yang dibaca tiap malam.
Orang yang lazimin ratibul haddad maka dia meninggalnya husnul khatimah. Terus ratibul haddad dibaca pada saat udah mulai pembukaan, istri ente udah mulai pembukaan, mengakhiri maksudnya baca ratibul haddad. Insyaallah diberikan keselamatan. Gitu. Banyak dah manfaatnya, banyak ratibul haddad. Kesurupan baca yang ratibul haddad, pergi haji ratibul haddad, ya keluar baca ratibul haddad. Cuma cerai aja nggak baca ratibul haddad. Karena dia ninggalin ratibul haddad jadi dia bercerai. Kalau dia lazimin ratibul haddad, insyaallah sampai bercerai. Tapi bukan jadi patokan juga, bisa jadi jodohnya cuma segitu, ya nggak? Benar? Bisa jadi jodohnya cuma segitu. Kalau dibilang, karena orang sekarang cerai itu dibilangnya kayak musibah gitu. Kalau orang dulu yang soleh ada juga ngalamin cerai, karena memang jodohnya dia tahu udah sampai situ. Jadi lagi ini juga cari lagi biasa. Jadi nggak bisa jadi patokan kalau dia mencerai itu berarti orang yang gagal, orang yang bagus, seorang nggak bisa juga. Aldo, walaupun mentalnya ya goyong, kalau ya putus syai'un min ilmihi, wala yaquduhu. Ini dikasih amalan. Sama Imam Ali bin Hasan al-Atas, nanti baca ya goyong. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Sab'an wa isrina 27 kali. Tiap hari 27 kali. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Kita baca ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Ya Qayyum la yaqudu syai'un min ilmihi wa la yaquduhu. Dikul hadatsana badan lafalgi bagi tanah siapa dan tasih kita ada kami mati 27 kali. Fa'innahu mujarrabun lil hifdzi, itu mujarrab untuk penjagaan. Kalau yang mau dijaga, anak yang dijaga, bini yang dijaga, rumah yang dijaga, maka baca ini 27 kali. Insyaallah semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya lagi yang lagi di dalam perjalanan. Wa taqul aidan ya mawdi al-bada'i lam yabghi fi insya'iha 'amdan min khalqihi 99 marrah wa fihi manafi' kathiratun diniyah wa dunyawiyah. Ya mawdi al-bada'i lam yabghi fi insya'iha 'amdan min khalqihi.
lam yabghi bi syai'ha aunan min khalqih 99 kali kayak Asmaul Husna 9. Tapi manafi kathir, itu banyak manfaatnya, baik manfaat agama dan manfaat dunia. Yang punya usaha, yang bekerja, yang punya kebun, yang punya kontrakan, yang punya motor, yang punya mobil, baca yang berbeda badan, dan yang berbeda insya'na aunan malgih. Wala tadrus salat duha fa inna fi'laha misi masalihin. Jangan ninggalin salat duha. Tadi udah duha semua belum? Ada yang belum duha? Harus duha. Jangan sampai. Apalagi talibul ilm, apalagi antum orang yang selalu hadir majelis ilmu. Antum ini dianggap santri, namanya talibul ilm. Maka pantangan kalau santri kagak duha. Ada orang soleh, dia tahu santrinya kalau nggak duha, endus baunya nggak enak. Ada di antaranya Habib Abu bin Syihab, itu nanti punya guru Allah yarham. Dia kalau ada kagak duha, dia bilang, kita ini dari dulu udah biasa sholat duha. Ngomongin itu aja, padahal indiri itu yang tadi habis salaman itu kan kagak duha. Kalau Habib Hasan Syadzili langsung aja, nah ini sering ninggalin duha nih, gitu. Ada modelnya langsung. Kalau kita bocor gitu ya, langsung aja ditembaknya gitu. Tapi nanti alasan ini masalah. Ini aja duha ditinggalin, dia tahu gimana yang wajib. Nanti santri punya kodok Ramadan, nggak ada. Malah dia kodoknya kodok Syawal, bukan kodok Ramadan. Kodok Syawal iya. Walaupun pada sholat itu, dan ini juga nih manfaatnya luar biasa. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini baca habis sholat zuhur. Walau fakta surah Al-An'am bacanya 100 kali, minimal 100 kali. Dan emang ada di zikirnya Rasulullah nih di bulan Ramadan, baca 100 kali. Kalau antum ketinggalan boleh dipotong. Kayak tadi itu subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah 100 kali. Waqra pada salat al-asr fi surah Bahr al-Mashhur barakatuh. Ini habis sholat asar baca Hizib Bahar punya Imam Abi Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Bil barakah wan nur, ini ada keberkahan dan nur cahaya. Di ujungnya Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma nahnu wa la tajid min rahmatika fi amrina kulli wa yassir lana ma nahnu fihi min sabrina wa ma nahnu min hawaijina. Aqarrib alina masafat wasallimna min al-ilmi wal afat wa la tajid dunya akbar. Itu dibaca Hizib Bahar. Bahar ini artinya laut. Jadi Imam Abi Hasan Asyadzili punya Hizib Bahar, punya Hizib Nasr. Hizib Nasrnya banyak, ada di Syifa buat penyembuhan, ada lil ghina biar kaya. Oh, betul kan Ustaz? Biar banyak ininya nih bonusnya. Dibaca Hizib Bahar ini. Dan nanti alhamdulillah ngerasain berkahnya Hizib Baharnya, Hizib Nasrani Muhammad Syadzili. Sebab aneka Ramadan ini lazim ini. Dahsyat, bahkan guru anak untuk ijazah Hizib Bahar ini
Kiai Haji Abdul Hamid, muridnya Syekh Yasin. Kalau jangan sampai orang niatin buat bunuh, tahu nggak? Jadi ini buat niatin apa aja bisa, sampai yang bunuh nih biar orang itu mati itu bisa. Tapi dipesan sama guru jangan sampai ente niatin buat bunuh, karena bisa jadi. Tapi itu nggak baik, tetap nggak baik. Bunuh orang kan nggak boleh, nyakitin orang yang nggak boleh. Tapi saking dahsyatnya buat bunuh orang bisa, dahsyatnya. Sampai kayak begitu. Pas habis kalimat ijazah, saya ijazah kan ini, tapi tidak boleh diniatin buat bunuh orang. Sampai bilang gitu. Karena bunuh orang pakai hizib ini sama seperti bunuh orang pakai pisau. Saking tajamnya ini luar biasa. Nanti nggak pakai kasar lagi Mas Anto kayaknya. Kalau Mas Anto kan masih grid 1.000, grid 2.000, berarti 6.000, 10.000. Nah ini ya, disebut. Dan alhamdulillah di bulan Satu Ramadan ada. Biasa setelah baca apa? Setelah baca Waqiah, doa setelah Waqiah itu ada hizbah punya Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Allah bihifdzihi wa taqdihi bidalil. Katanya Allah itu istilah orang Rasulullah. Jadi orang Arab juga. Kalau Allah maksudnya itu jangan sampai ditinggalin gitu pesannya nih. Allah bihifzi Allah. Kalau bisa jangan sampai ditinggalin untuk hafalin ini, untuk menjaga ini, mentertibi. Nanti benar-benar susun dah waktu ente. Jangan sampai ketinggalan banget, nggak pernah banget bacain. Minimal kalau nggak sehari sekali, 2 hari sekali. Kalau nggak 2 hari sekali, 3 hari sekali. Minimal seminggu sekali, minimal sebulan sekali. Jangan sampai kagak maksudnya. Atau yang udah dikasih ini Tumma ahyi bainal isya'ain Bikira al-hizb al-masyhur di masjid. Tumma hidupin antara maghrib dan isya dengan membaca hizb al-masyhur di masjid. Baca dari itu boleh habis sholat asar, boleh habis maghrib. Aslinya habis maghrib ini bebas. Ada yang baca latih, ada yang baca apa namanya Quran, ada Quran, ada yang baca Yasin. Jadi Yasin bukan malam Jumat aja, Yasin setiap ba'da maghrib sama ba'da subuh. Cuma ila selesai kalau isya, kalau sudah rapi sholat isya, maka jangan ditinggalin baca qiraat ratib Sayyidina Umar, baca ratib al-Atas yang awalnya A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Itu dia. Wala tatruk bi'al Fatihah allati ratabahu al-Ghazali min qira'atiha ba'da. Jangan lupa juga ninggalin baca Fatihah setelah sholat fardu. Setiap sholat fardu baca Fatihah. Tapi kalau bisa yang udah disusun doanya oleh Imam Ghazali. Udah pokoknya kalau ente ngikutin Khulasatul Ramadan itu semuanya udah ada. Udah cakep. Ente punya guru udah disusun, udah cakep-cakep. Ente tinggal telan aja udah telan. Masa pakai nyari-nyari lagi yang lain. Kita punya guru, nimpatnya guru, semuanya ada. Mencari ilmu ada, mencari wirid ada, mencari istiqomah ada, mencari cara jalannya, cara dirinya, cara duduknya Nabi ada semuanya di situ, lengkap, nggak perlu nengok yang lain, cukup ini aja. Nah itu makanya Tariqah Sa'adah Ba'alam ini luar biasa, menggabungkan semuanya dikupas dengan cakep.
Salah satu yang ininya adalah Imam Al-Haddad. Nah, itu pengemasnya begitu ya. Pengemasnya itu diantaranya Imam Al-Haddad. Dia bilang sadaq al-ilmi tariqahnya ada 5: al-ilm wal amal wal ikhlas wal wara wal khawf min Allah. Ilmu fikihnya mulai dari Risalah Jami'ah Imam Ahmad bin Zain, muridnya Imam Al-Haddad, yang ngaji Imam Al-Haddad sampai 40 tahun. Nanti ngaji mana berapa tahun? Imam Ahmad bin Zain 40 tahun. Rumahnya di Hawthah, Imam Al-Haddad di Teri, Hawthah Teri 2 jam. Tiap hari datang. Kalau saya 40 tahun, berarti kan sampai tua kan? Ini sampai kerja dong. Kenalan. Safina, nanti udah kelas Safina. Adul Karim, ntar naik lagi Fathul Mu'in, naik lagi Umdatus Salim, sampai terakhir Minhaj. Itu fikihnya. Tafsirnya jalan lain, tafsir Bukhari. Kemudian apa namanya? Tasawufnya mulai dari Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin, kemudian Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Itu ilmu, terus diamali, amal juga, jangan ngaji doang, ngaji amal. Terus ikhlas, semuanya lillah, bukan ngamal niat. Wal wara, hindarin yang syubhat, apalagi yang haram. Karena tahu kalau dari campur yang haram, maka minuman campur di lambung ini jadi darah. Kalau ada darah campur sama yang syubhat, sama yang haram, maka tubuh ini melakukan kemaksiatan sya'amal, baik dia sadar atau nggak sadar, otomatis pasti dorong tangan mau muka orang, pasti nyolong, pasti pokoknya nggak enak. Nah itu kalau udah bercampur sama sesuatu yang haram. Jadi hati-hati, jangan sampai ente ngasih makan bini, anak, orang tua dengan yang haram. Yang terakhir, al-khawf min Allah. Itu tuh fondasinya thariqah Ali Ba'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu manfaat, keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, keluarga kita, sama kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kumpulan kita kumpulan yang diridhai oleh Allah. Kumpulan yang diridhai oleh Allah. Hajat kita dikabul. Bersihkan, disucikan hati kita, dan insyaAllah diberikan kekuatan untuk beramal. InsyaAllah diberikan kekuatan mengikuti daripada jemaah sama syekh kita, ulama salaf kita. InsyaAllah keberkahan haul Imam Al-Haddad, Allah berikan keberkahan daripada sir Imam Al-Haddad. Amin. Dari Rasul Al-Haddad dan semua daripada kalangan Imam Al-Haddad, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa mengaji dan amal. Hadi ini yang besar sejak bersama dengan Allah dan Allah Nabi Muhammad SAW. Fatihah. Alhamdulillah.